Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan ikatan kimia yang selanjutnya, yaitu ikatan kovalen. Ya, kalau tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana suatu ikatan ion itu bisa terjadi, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ikatan kovalen itu bisa terjadi. Ya. Jika ikatan ion bisa terjadi akibat adanya serah terima elektron, berbeda dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu ya, terjadi karena adanya pemakaian bersama suatu elektron. Ya. Jadi beda sama ion. Kalau ikatan ion itu ada yang ngasih elektron, kemudian elektronnya itu nanti dia nggak terbang-terbang ke sana kemari, ada yang nangkep, ada yang nerima elektron, yang menyerahkan elektron, yang memberikan elektron, yang melepaskan elektron kita sebut sebagai ion positif, sedangkan yang menerima elektron kita sebut sebagai ion yang bermuatan negatif. Lalu bagaimana dengan ikatan kovalen? Ya, ternyata ya kalau ikatan ion terjadi antara atom-atom logam dengan non-logam, maka ikatan kovalen itu terjadi ya ternyata karena bukan cuma logam aja yang mau berikatan sama non-logam, unsur-unsur non-logam pun mau atau bisa berikatan dengan yang non-logam. Hanya saja ya atom-atom yang non-logam itu kan yang ini ya, nih lihat kalian, hanya saja atom-atom yang non-logam ini yang ada di sebelah kiri ini ya, mereka cenderung bermuatan negatif ya. Artinya mereka itu cenderung lebih suka menerima elektron. Nah, gimana jadinya kalau suatu ikatan itu terjadi kalau dua-duanya pengennya nerima, nggak mau ngasih, gimana dong? Nah, karena nggak ada yang mau ngasih, dua-duanya pengennya nerima, maka terbentuklah suatu atau tercetuslah suatu ikatan kimia yang baru yang kita sebut sebagai ikatan kovalen. Jadi elektronnya itu nggak diperebutkan ya, karena dua-duanya pengennya nerima ya. Non logam sama non logam itu dua-duanya sama-sama punya sifat pengen lebih suka nerima elektron, maka pembentukan ikatan kovalen itu si elektronnya itu biar aman dia pakai bersama-sama ya, bareng-bareng deh dipakainya. Nah, untuk mengetahui bagaimana pembentukan ikatan kovalen akan lebih mudah jika kalian sudah mengetahui penulisan struktur Lewis dari suatu molekul atau atom ya. Apa itu struktur Lewis? Struktur Lewis itu struktur yang menggambarkan ya, dia itu yang menggambarkan elektron-elektron yang terlibat dalam suatu ikatan kimia. Nah, jadi nanti dengan penggambaran struktur Lewis ini kalian jadi ketahui nih, oh ini elektronnya punya si A, yang ini elektronnya punya si B ya. Jadi tahu nih kalau ada pemakaian bersama elektron, nah elektronnya itu berasal dari siapa sih yang kontribusi ngasih elektronnya paling banyak, seperti itu ya. Nah, dengan cara kita mempelajari struktur Lewis. Bagaimana cara penulisan struktur Lewis? Nah, struktur Lewis itu ya dituliskan atau dibuat dengan beberapa cara seperti ini. Untuk lebih mempermudah kalian dalam memahami struktur Lewis, maka kita buat salah satu contoh senyawa yang berikatan kovalen. Misalnya yang gampang aja ya, CH4. Pada contoh ini, senyawa CH4 adalah suatu senyawa kovalen. Berarti senyawa ini bisa kita buat struktur Lewis-nya dengan cara pertama tentukan dulu atom pusatnya. Apa sih itu atom pusat? Atom pusat itu adalah atom yang jumlahnya paling sedikit ya. Jadi
atom pusat itu adalah atom yang jumlahnya paling sedikit. Berarti pada CH4 ya, C-nya ada 1, H-nya ada 4, yang lebih sedikit itu kan C. Berarti atom pusatnya adalah C. Nah, sekarang mari kita tentukan berapa sih elektron valensi dari atom C. Nah, kalian lihat di sistem periodik unsur, C itu kan nomor atomnya 6. Berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Nah, berarti konfigurasi elektron valensinya adalah konfigurasi yang terakhir dengan S yang terdekat. Berarti yang ini. Ini adalah konfigurasi elektron valensinya. Nah, jumlah elektron valensinya ada berapa? 2 tambah 2. Berarti elektron valensinya ada 4. Ya. Oke, kita sudah mengetahui elektron valensi dari C ada 4. Nah, sekarang tentukan tangan ikatan dari atom yang diikat oleh atom pusat. Berarti kita harus tahu nih, H. H itu ada berapa tangan ikatannya? H golongan berapa? Ya, golongan 1A. Nah, kalau golongan 1A, maka tangan ikatannya ada berapa? Ada 1. Ya. Berarti 1 elektron dari atom H yang terlibat, yang digunakan untuk berikatan dengan atom C. Ya. Oke, ya ini dilihat dari tangan ikatan. Selanjutnya, barulah kita buat struktur Lewis-nya. Nah, bagaimana cara membuat struktur Lewis? Kita beri perumpamaan dulu nih, elektron-elektron pada C itu misalnya kita perumpamakan sebagai bulatan. Ini adalah elektron pada C. Kemudian elektron pada H kita anggap sebagai tanda silang. Ya, ini adalah elektron pada H. Ya. Nah, C elektron valensinya berapa? 4. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Ya, kita buat nih 4 elektron. Kita buat lambang dari 4 elektron C. Nah, kemudian si C ini berikatan dengan berapa atom H? Dengan 4 atom H. Berarti, ya tahu dari mana 4 ini nih, di sini nih, C-nya kan jadi CH4. Berarti, ya, keempat elektron dari si C ini dipakai untuk berikatan dengan masing-masing 1 elektron dari H. H lambangnya itu silang, berarti 1 elektron ini berikatan dengan H. Yang ini berikatan dengan H. Yang ini berikatan dengan H. Dan yang ini berikatan dengan H. Nah, terbentuklah suatu senyawa CH4 dengan struktur Lewis seperti ini. Ya. Nah, sekarang dari sini kita bisa menentukan berapa jumlah PeI dan PeB-nya. Apa itu PeI? PeI itu adalah pasangan elektron ikatan. Nah, itu kita sebut sebagai PeI. Nah, kalau PeB adalah pasangan elektron bebas. Nah, kalau pasangan elektron ikatan, berarti ini pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Kalau pasangan elektron bebas, berarti pasangan elektron yang bebas, nggak dipakai untuk berikatan. Ciri-ciri dari pasangan elektron ikatan PeI atau PeB itu, yang intinya kalau dia PeI, nih lihat nih pasangan elektronnya itu beda. Pokoknya nih elektronnya itu berasal dari atom yang berbeda. Kalau pasangan elektron bebas itu elektronnya itu hanya berasal dari satu atom, ya. Nah, sekarang coba nih kita hitung berapa sih jumlah PeI dengan PeB pada senyawa ini. Kita lihat. Di sini ada 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, dan 4 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Berarti PeI-nya ada 4. Apakah ada elektron-elektron atau sepasang elektron yang tidak digunakan untuk berikatan? Tidak ada.
berarti jumlah PeB dari senyawa ini ada 0 ya. PeI-nya 4, PeB-nya 0. Buat apa sih mengetahui PeI sama PeB ini? Nah, dengan mengetahui PeI sama PeB ini, maka nanti kalian akan mengetahui bentuk molekul yang mengalami ikatan kovalen. Oke, selanjutnya kita ke contoh selanjutnya ya. Saya berikan contoh yang lainnya biar kalian lebih paham lagi. Contoh selanjutnya misalnya saya punya nih yang senyawa yang paling sering kalian dengar, H2O. H2O. Pertama kita tentukan atom pusat. Atom pusatnya siapa? Yang lebih sedikit H apa O? O, berarti O-nya adalah atom pusatnya. Habis itu kita tentukan elektron valensi dari O. O itu nomor atomnya 8 ya, berarti 1s2, 2s2, 2p4 ya. Berarti elektron valensinya itu eval dari si O itu adalah O-nya besar ya. Adalah 6 atau ginilah, kalian gak usah pusing-pusing. O itu golongan berapa? O itu kan golongan 6A. Kalau golongan 6A berarti elektron valensinya 6. Oke, kemudian atom yang berikatan dengan O itu apa? H. H itu punya berapa tangan ikatan? H ternyata punya 1 tangan ikatan. Berarti punya 1 elektron yang digunakan untuk berikatan. Nah, oke. Selanjutnya setelah itu baru kita buat struktur Lewis-nya. O misalnya tandanya O itu ini untuk O. Kemudian lagi-lagi silang untuk H ya. O punya 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, O ini berikatan dengan 2 buah H ya. Nah, 1 H itu menggunakan 1 elektron. Berarti biar jadi berpasangan, 1 elektron dari H dikasih ke sini, berikatanlah sama O. 1 elektron lagi dari H dikasih ke sini, jadi berikatan juga dengan O. Nah, inilah struktur Lewis dari H2O. Ya, kita lihat nih. PeI-nya ada berapa? Nih lihat, ini kan yang berpasangan. Berarti PeI-nya ada 2. Kemudian PeB-nya ada berapa? PeB-nya itu berarti ada, kita hitung berapa pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Ya. Coba kita lihat, di sini kan sisa ada 4 elektron, berarti ini menjadi 1 pasangan, ini menjadi 1 pasangan. Nah, berarti jumlah PeB-nya ada 2. Ya, atau biasanya penulisan H2O ini biasanya ditulisnya begini. Ini PeB-nya. Kemudian di sini ada PeB. Kemudian di sini ada PeI sama H, PeI sama H, ya, seperti itu. Oke. Contoh yang terakhir, saya akan berikan contoh untuk senyawa PCl3. PCl3. PCl3 berarti tentukan dulu atom pusatnya. Atom pusatnya siapa? Yang lebih sedikit, yaitu P. P elektron valensinya berapa? Udah inget-inget aja lah dia golongan berapa. P itu ada di bawahnya nitrogen. Nitrogen golongan 5. Berarti dia elektron valensinya 5. Ya, berarti ada punya 5 elektron. Oke, sekarang yang berikatan sama P itu apa? Cl. Cl golongan berapa? Cl itu golongan 7. Nah, kita ingat-ingat lagi, kalau dia golongan 7 berarti punya berapa tangan ikatan? Lihat di sini. Kalau dia golongan 7, tangan ikatannya ada 1. Ya, ada 1. Berarti Cl ini punya 1 elektron untuk berikatan. Nah, kemudian selanjutnya kita buat struktur Lewis-nya. Misalnya yang bulat-bulat untuk P, yang silang-silang untuk Cl ya. Kita buat P-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian P ini berikatan dengan 3 buah Cl, berarti masing-masing elektronnya si P berikatan dengan Cl. Ini 1,
2, dan 3 ya. Atau bisa kita tuliskan kembali biar lebih rapi. P 2, kemudian 3. Sisa ada berapa ini yang nggak dipakai? Ada 2. Berarti bisa kita hitung ya, PI-nya ada berapa? Yang dipakai berikatan ada 1, 2, 3. Berarti PEI-nya 3. PEB-nya berapa? PEB-nya ada 1 ya. Satu apa? Satu pasang. Ya, jadi PEB itu pasangan. Jadi kalau PEB-nya 1, elektronnya ada berapa? Ada 2 ya, seperti itu. Nah, kemudian struktur Lewis ini bisa juga kita tuliskan dalam bentuk struktur garis ya. Nah, kalau kita tuliskan struktur Lewis dalam bentuk struktur garis, kalau struktur Lewis kita tuliskan dalam bentuk struktur garis, maka yang dibuat garis-garis, jadi garis-garisnya ini menunjukkan pasangan elektron ikatan. Artinya satu garis sama dengan satu PEI ya. Jadi satu garis sama dengan satu PEI. Satu garis sama dengan satu PEI ya. Contoh dari struktur yang pertama kita bikin ya, CH4. CH4 ini seperti ini ya, saya gambarin lagi. CH4 struktur Lewis-nya begini. CH, H-nya ada 4. Maka kalau kita buat struktur garis dari CH4 adalah seperti ini. C, 1 PEI dengan H, ini dengan H, ini dengan H, dan ini dengan H ya. Inilah struktur garisnya. Kemudian contoh yang kedua, ini ada H2O seperti ini ya. H2O struktur Lewis-nya seperti ini, H2O. Oke, kita tuliskan struktur garisnya. H2O, O berikatan dengan H, kemudian ada 2 PEB ya. Maka struktur garisnya itu O berikatan dengan H dan H ya. PEB-nya ditulisin nggak? Enggak, karena struktur garis itu hanya menggambarkan PEI. Dan terakhir PCl5 ya, PCl3 seperti ini ya ikatannya. Nah, PCl3 ini struktur Lewis-nya seperti ini. Saya tuliskan dulu P dengan 3Cl dan 1 PEB ya. Maka struktur garisnya itu P, Cl, Cl, Cl. Nah, jadi menuliskan PCl3 bisa dengan struktur Lewis seperti ini atau struktur garis seperti ini. Yang ini adalah H2O, ini struktur Lewis-nya, ini struktur garisnya. Dan yang ini adalah CH4. Ini struktur Lewis-nya, ini struktur garisnya. Hanya saja ya, di struktur garis itu kita hanya bisa tahu PEI-nya doang, PEB-nya nggak bisa diketahui. Padahal PEB itu penting diketahui untuk mengetahui bentuk suatu molekul. Nah, bentuk molekul itu dilihat dari tabel seperti ini. Jadi, tabel-tabel ini menunjukkan bentuk molekul suatu senyawa jika diketahui berapa nilai PEI-nya dan berapa nilai PEB-nya. Oke, nah tabel ini otomatis harus kalian hafalkan. Untung kalau misalnya sekarang itu lagi PJJ, jadi kalau lagi ulangan ditanya bentuk molekul, kalian nggak hafal, bisa ngintip ya. Tapi kalau lagi ulangan di kelas nggak bisa. Oke. CH4 itu punya PEI 4, PEB 0. Kita lihat CH4 itu bentuk molekulnya apa? Yang PEI-nya 4, PEB-nya 0. Nah, berarti si CH4 itu bentuk molekulnya tetrahedron atau tetrahedral. Kemudian H2O, PEI-nya 2, PEB-nya 2. Yang punya PEI 2,
PeB2 itu bentuknya planar bentuk V ya. Jadi H2O kalau ditanya bentuk molekulnya apa? V. Kemudian yang terakhir PCl3. PCl3 itu PEI-nya 3, PEB-nya 1. Cari yang PEI-nya 3, PEB-nya 1. Oh, ternyata ini. Ini adalah bentuk dari PCl3, piramida trigona ya. Nah, untuk bentuk molekul ini harus dihafalin, mau nggak mau ya, bodo amat, susah atau enggak, pokoknya harus hafal ya. Nah, gimana cara menentukan bentuk molekul? Harus tahu dulu jumlah PEI-nya berapa, PEB-nya berapa ya. Jangan muntah ngafalinnya, insya Allah bisa. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.